Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Di dalam komunitas Kristen kita seringkali mengucapkan kata shalom, tapi mungkin tidak banyak yang mengerti arti sesungguhnya dari ucapan shalom tersebut. Kata shalom merupakan kata dalam bahasa Ibrani yang artinya selamat, aman, sukses, sehat. Hanya Tuhan yang punya shalom, sehingga hanya Tuhan yang bisa memberikan shalom itu. Orang yang pertama yang memanggil nama Tuhan dengan Yehovah Shalom adalah Gideon, anak Yoas. Dan nama tersebut muncul pertama kali di Alkitab, ada di kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan atau Yehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ide nama Yehovah Shalom ini muncul setelah di ayat sebelumnya malaikat Tuhan datang dan menyapa Gideon dengan kata Shalom. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Shalom engkau, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Keadaan di Israel saat itu sangat buruk dan dicekam oleh ketakutan, di mana orang-orang Midian meneror penduduk Israel siang dan malam. Pada waktu orang-orang Israel mencoba mengolah lahan pertanian mereka, maka orang-orang Midian menyerbu bak sekawanan belalang perampok dan menghancurkan hasil panen serta menjara ternak mereka. Orang-orang Midian sangat kejam karena mereka membabat habis seluruh tanah, ladang sampai gundul, bahkan dilululantakkan, yang mengakibatkan banyak rakyat Israel yang mati akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Saking takutnya akan musuh-musuh mereka yang kejam, rakyat Israel tak punya pilihan lain kecuali bersembunyi di gua-gua dan berlindung di balik gunung. Juga termasuk Gideon yang lagi sangat ketakutan dan bersembunyi di bagian belakang tempat pemerasan anggur untuk mengirik sedikit tangkai gandum yang berhasil diselamatkannya. Ia dilingkupi rasa takut dan dihantui oleh semua berita yang mengerikan yang terjadi di sekelilingnya. Keadaan penduduk Israel saat itu tidak berbeda jauh dengan keadaan kita saat ini, bukan? Di mana semua kita dilingkupi rasa takut terpapar virus corona ini. Setiap hari berbagai berita melaporkan penularan dan korban jiwa baru. Penyebaran virus corona ini tampaknya tak bisa dihentikan dalam waktu yang cepat. Orang-orang memilih untuk bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Di saat seperti itulah Tuhan menyatakan dirinya kepada Gideon dan berkata, Tuhan atau Yehovah menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Tetapi tanggapan Gideon mirip dengan tanggapan kita umumnya di ayat selanjutnya, yaitu ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Iya, jawaban Gideon ini lebih menyerupai keluhan, komplain kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan berkata, Shalom engkau Gideon, jangan takut, engkau tidak akan mati, di ayat 23 itu, respon Gideon berbeda jauh. Dia malah membuat mezbah syukur bagi Tuhannya. Artinya, di dalam ucapan kata shalom itu mengalirkan kuasa rasa aman dan damai yang begitu kuat masuk dan menguasai hati Gideon, serta otomatis mengusir segala ketakutan dan kekhawatirannya Gideon. Demikian juga yang Yesus lakukan ketika menampakkan diri di depan murid-muridnya yang sedang mengunci diri di dalam rumah karena ketakutan. Yohanes 20
ayat 19. Ketika hari sudah malam dan pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom bagimu, damai sejahtera bagi kamu." Karena Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Israel, maka Tuhan Yesus memakai kata "Shalom bagimu", atau artinya selamatlah kalian, jangan takut, aman, gitu ya. Dalam bahasa Yunani sebagai bahasa yang dipakai dalam penulisan kitab Perjanjian Baru, digunakan kata Yunani eirene dari kata kerja eiro atau to join. Artinya ikut sepenanggungan, ikut merasakan, seperti pelukan atau dekapan seorang ibu atau ayah terhadap anak dalam gendongannya sambil ditepuk-tepuk dengan lembut. Itulah cara Tuhan menenangkan hati kita, mengalirkan rasa aman dan damainya ke dalam hati kita, dan sekaligus mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Seberapa sering kita mengucapkan kata shalom, jangan takut, kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau belum, mulailah dari sekarang katakan shalom, jangan takut. Tuhan sumber damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Shalom.